Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS Derajat. Nah, ini adalah pertemuan kedua tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami yang pertama, persatuan dalam keberagaman suku, yang kedua, persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan dalam keberagaman ras. Yang keempat, persatuan dalam keberagaman antar golongan. Mari kita bahas satu persatu. Persatuan dalam keberagaman suku. Menurut sensus penduduk, Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia hidup lebih dari 1.300 suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain suku Aceh, Batak, Melayu, Minang, Sunda, Baduy, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Bali, Timor, Maluku, Papua, dan masih banyak suku bangsa lainnya. Berikut ini daftar sejumlah suku bangsa di Indonesia berdasarkan 7 wilayah besar meliputi pulau atau kepulauan. Nah, asal wilayah dan juga suku bangsa. Asal wilayah Sumatera, yaitu suku bangsanya ada Aceh, Batak, Nias, Minangkabau, Jambi, Palembang, Lampung, Melayu, Anak Dalam, dan lain sebagainya. Asal wilayah yang kedua yaitu berasal dari Jawa dan juga Bali. Suku bangsanya ada Jawa, ada Sunda, Betawi, Baduy, Bali, Madura, Osing, suku Tengger, suku Samin, dan lain sebagainya. Yang ketiga asal wilayahnya dari Kalimantan. Suku bangsanya ada Dayak Kayaan, suku Dayak Kenyak, Dayak Abai, Dayak Kayong, Dayak Kapuas, dan sebagainya. Asal wilayah yang keempat yaitu dari Sulawesi. Suku bangsanya itu ada Makassar, Bugis, Minahasa, Gorontalo, dan lain sebagainya. Asal wilayah Nusa Tenggara ada Sasak, Bima, Dompu, Abuy, Alor, Ende, Kupang, Larantuka, Sika, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu asal wilayahnya dari Maluku. Di Maluku ada suku bangsa Alpuru, Ambon, Buru, Bacan, Kei, Sapura, dan lain sebagainya. Asal wilayah yang ketujuh yaitu dari Papua. Nah, dari Papua suku bangsanya itu ada Abau, Abra, Adora, Aik, Wakai, Aiso, Atam, suku Hatam, suku Barau, suku Bedonanas, suku Karufa, dan lain sebagainya. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan lingkungannya. Nah, di Indonesia, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan agama resmi yang diakui oleh negara. Setiap umat beragama dijamin untuk dapat menjalankan perintah-perintah dan ajaran dalam agamanya, termasuk merayakan hari raya. Sebagai contoh, umat Islam diberikan kebebasan untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Umat Kristen dan Katolik merayakan hari Natal, umat Hindu merayakan Nyepi, umat Buddha merayakan Waisak, dan umat Konghucu merayakan Imlek. Perhatikan tabel berikut ini yaitu keberagaman agama yang ada di negara kita. Yang pertama, agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari rayanya ada Idul Fitri dan Idul Adha.
Agama yang kedua yaitu Kristen. Kitab sucinya itu adalah Alkitab, tempat ibadahnya itu gereja, hari rayanya itu adalah Natal. Yang ketiga, agama Katolik. Kitab sucinya itu adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari rayanya itu adalah Natal. Yang berikutnya adalah Hindu. Kitab sucinya itu adalah Weda, tempat ibadahnya Pura, dan hari rayanya itu adalah hari raya Nyepi. Agama yang berikutnya adalah agama Buddha. Kitab sucinya itu adalah Tripitaka, tempat ibadahnya itu adalah Wihara, dan hari rayanya itu adalah Waisak. Yang berikutnya nama agamanya itu adalah Konghucu, kitab sucinya itu adalah Sikhu, tempat ibadahnya itu adalah Klenteng, dan hari rayanya itu adalah hari raya Imlek. Yang berikutnya adalah persatuan dalam keberagaman ras. Ras adalah pengidentifikasian manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dikaitkan dengan tempat dia berasal. Indonesia adalah negara yang terbuka dan tidak menutup diri dari pergaulan dunia. Jadi sekali lagi, ras itu merupakan penggolongan manusia itu ya yang berdasarkan ciri fisik yang sama. Nah, berikut ini ciri-ciri fisik penggolongan ras. Yang pertama adalah dilihat dari bentuk badan. Bentuk badan dimaksud adalah dilihat dari tinggi dan besar badan seseorang. Ada ras tertentu yang dikenal memiliki bentuk badan tinggi besar, namun ada juga ras yang dikenal memiliki perawakan kecil mungil. Selain dari bentuk badan, yang berikutnya adalah bentuk kepala. Biasanya bentuk kepala yang dijadikan ukuran adalah bulat atau memanjang yang menjadi ciri umum ras tertentu. Yang ketiga, bentuk muka atau wajah. Ada beberapa hal yang dijadikan patokan untuk mengidentifikasikan ras berdasarkan bentuk muka atau wajah seperti tulang, pipi, menonjol atau tidak. Jarak antara dua tulang pipi dekat atau jauh, memiliki bentuk tulang rahang yang tegas atau tidak. Yang keempat, bentuk hidung. Bentuk hidung ini relatif mudah dikenali dan biasanya orang mengelompokkan menjadi pesek, mancung, atau biasa. Yang kelima, warna kulit. Warna kulit dan warna mata, pengelompokan berdasarkan kategori ini mudah dilihat. Contohnya, berkulit putih, kulit kuning, kulit hitam, atau kulit sawo matang. Yang berikutnya adalah persatuan dalam keberagaman antar golongan. Kelompok-kelompok dalam masyarakat itu ada yang membentuk golongan atau dianggap sebagai satu golongan. Contohnya adalah penggolongan berdasarkan jenis pekerjaan seperti buruh, petani, guru, karyawan, atau nelayan. Ada juga penggolongan berdasarkan keaktifan di partai politik seperti pengurus partai, simpatisan, atau kader. Penggolongan dapat juga berdasarkan status sosial seperti pengusaha, pejabat, pelajar, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Atau juga penggolongan berdasarkan wilayah seperti orang desa, orang kota, nama daerah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.